Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Kamis yang kedua pembukaan pengajian kita setelah habis maghrib. Dan ulun pribadi dan sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Kiranya pernah ada salah khilaf baik perkataan, tindakan dan lainnya. Kita kada sampat berilang-ilangan. Kenapa? Karena ciri-ciri stroke ada. Mata tidak bisa melihat ya. Kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa berjabat. Maka itulah ciri-ciri orang stroke. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada kehormatan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembacaan kitab Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yaitu yang ke-34. Nama-nama Allah yang indah, yaitu Asmaul Husna yang ke-34 adalah Al-Azim. Al-Azim artinya yang maha agung. Itu makna Al-Azim secara ringkasnya, yang maha agung. Sedangkan secara rinci makna Al-Azim ini ialah yaitu yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, yaitu yang melewati akan sekalian batas-batas akal sehingga tidak mampu merupakan dengan hakikatnya Al-Azim ini. Nah, ini makna Al-Azim secara rincinya. Jadi akal kita tidak bisa memperdapati. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala yang bernama Al-Azim ini sangat agung. Baik agung, azim pada zatnya, azim pada sifatnya, azim pada af'alnya, dan azim pada kesultan atau kekuasaannya. Nah, semuanya itu zat Allah, sifat Allah, af'alnya, sultannya, kekuasaannya. Kadang kalau kita perdebati dengan akal, kada sanggup kita. Nah, karena kita tidak bisa memperdapati, menyelidiki secara menyeluruh, maka patutlah Allah Ta'ala itu bernama Al-Azim, yang maha agung. Jadi apabila ada makhluk ini, makhluk ada disebut agung, baik manusia atau benda. Raja yang agung misalnya, atau mahkamah agung. Itu bukan secara mutlaknya agung, tapi dia hanya sebatas mengungguli, sebagian dari sebagian yang lain. Nah, raja yang agung, rajanya lebih hebat daripada rakyatnya.
lebih hebat kekuasaannya, lebih hebat kekayaannya, maka bernama raja yang agung. Tapi keagungnya kayak apa? Agungnya bukan seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih bisa dilihat atau masih bisa kita perdebati keagungan si raja ini. Nah, kekayaannya siapa? Kalau kita hitung. Kekuasaannya ingat mana batasannya masih bisa kita lihat. Nah, ini agungnya raja bukan sepertinya agungnya Allah. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini tertinggi ya kan? Nah, persidangan tertinggi di negara kita. Nah, yang di bawahnya ya pengadilan-pengadilan nih. Tapi kalau sudah Mahkamah Agung memutuskan kayak ini, yang di bawah-bawah ini pengadilan, kada kawal lagi apa-apa. Nah, karena tertinggi daripada yang lain. Nah, itu masih bisa diperdebati oleh kita kekuasaannya, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan Allah yang bernama Al-Azim, yang Maha Agung, itu tidak diperdebati. Nah, secara akal dan yang lain. Sebelum seseorang ini disebut azim atau agung, tentu seorang ini mempunyai sifat-sifat yang pantas untuk menyandang nama Al-Azim itu. Orang ini dikatakan agung, azim. Nah, berarti ada berisian sifat-sifat yang mana dia pantas disebut al-azim. Nah, kalaunya seorang ini hanya punya sebatas ilmu yang luas, belum cocok lagi, belum pantas dikatakan al-azim. Kalau hanya mempunyai keberanian orangnya jagau, itu belum juga pantas disebut al-azim. Atau mempunyai ketinggian derajat martabat, nah belum juga pantas disebut al-azim. Nah, tapi al-azim atau orang yang agung disebut itu memiliki himpunan atau kumpulan dari berbagai macam sifat-sifat yang mulia. Bukan hanya ilmu berisian banyak, bukan hanya berisian keberanian, bukan hanya berisian martabat ketinggian, nah tapi isi sifat-sifat yang terpuji. Nah, sehingga pantas dia sebut azim. Nah, contohnya siapa? Langsung kita ke contohnya aja supaya nyaman mendekati paham, yaitu Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau, wahai Nabi Muhammad, mempunyai perangai yang sangat agung. Nah, Allah menyebut Nabi Muhammad itu azim, mempunyai keagungan, akhlak yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Muhammad itu terhimpun berbagai sifat. Kalau kita amatilah, kita cermati nih, Al-Azim nang ke-34. Nah, nang sebelum-sebelumnya dari 1 sampai 33 itu sifat-sifat Allah Ta'ala yang mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Halim semalam ya kan. Nah, itu sifat-sifat Allah yang mulia. Nah, hanya urutannya Al-Azim. Kenapa? Karena hikmahnya apabila seorang makhluk bersifat seperti sifatnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, maka pantas manusia ini disebut azim. Nah, maha agung orangnya. Sifatnya, perangainya luar biasa. Nah, maka dapat titel ini satu-satunya yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Nah, jadi tahu kita sudah bahwa Allah Ta'ala ini bernama Al-Azim. Al-Azim yang maha agung. Sifatnya, zatnya, af'alnya, dan kerajaannya itu semuanya agung. Nah, mulia. Nah, apa yang harus kita perbuat setelah kita mengimani ini, setelah kita tahu bahwa Allah bernama Al-Azim? Akhlak apa yang harus kita kerjakan? Nah, wajib kita kerjakan. Nah, di antaranya yang pertama yaitu ayyu'azzimallahu ta'ala, mengagungkan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan asma-asma Allah, nama-nama Allah, ayat-ayat Allah, sifat-sifat Allah, dan segala perintah dan larangan-larangan Allah. Berarti bila kita mengagungkan Allah, itu otomatis juga harus mengagungkan namanya, ayat-ayatnya, sifat-sifatnya, dan segala perintah larangannya harus kita agungkan. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, takut hati mereka. Nah, ini diantara mengagungkan ayat-ayat Allah, caranya adalah apabila kita mendengar ayat-ayat Allah, maka hati kita takut. Apabila itu ayat yang berkenaan dengan neraka, kita takutan masuk neraka. Nah, itu artinya mengagungkan ayat Allah. Apabila ayat itu berkenaan dengan surga atau balasan pahala dan kenikmatan, maka hati kita berharap mendapatkan itu. Nah, itu artinya mengagungkan. Nah, mengagungkan ayat-ayat Allah. Nah, mengagungkan asma Allah juga, nama-nama Allah. Apabila kita mendengar nama Allah Al-Halim, namanya kan, yang maha penyantun, yang maha pemaaf, maka hati kita berharap dimaafkan oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya. Maka itu cara mengagungkan asma-asma atau nama-nama Allah. Kemudian mengagungkan Allah itu kayak apa? Nah, mengagungkan Allah itu caranya dengan merasa diri ini tidak ada apa-apanya. Nah, ada merasa diri ini ada, berataan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, merasa diri ini hina. Nah, itu cara kita mengagungkan Allah. Nah, itu buah keimanan kita bila sudah tahu Allah ini azim, al-azim. Nah, maka kita harus wajib mengagungkan. Nah, Al-Quran wajib kita agungkan, wajib kita muliakan. Apabila kita kada muliakan Al-Quran, satu, akan mendapat dosa besar, dua, bisa murtad. Nah, ini bahayanya kalau kita kada mengagungkan Al-Quran. Kayak apa cara mengagungkan Al-Quran itu? Yaitu diantaranya menyentuhnya itu jangan sampai kada berudu. Nah, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran itu kecuali suci. Baik itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu mengagungkan. Nah, apabila kita bisian Quran nih dibuang sayang, nah, itu kan kayak orang tua nih, digaduh kada layak lagi, dibaca kada kawal lagi. Nah, disimpan nih kehambur-hambur, artinya jepuk sudah. Nah, dibaca kada kawal lagi. Maka cara mengagungkan Al-Quran ini adalah cari tanah nang mana tanah itu kada diinjak oleh manusia atau binatang yang lain. Kita tabuk lubang, bakar Al-Qurannya, niat dengan mengagungkan Al-Quran. Bakar Al-Qurannya, tanam di dalam tanah, nang tanah itu kada bakalan dijajak-jajak orang lain. Cari banyak kerja kan, jangan di bawah rumahan. Apalagi di park sepeteng misalnya. Nah, itu kada mengagungkan. Nah, itu cara mengagungkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kada tapakai lagi, hambur-hambur. Nah, kemudian apabila Al-Quran ini tercecer di tempat nang kotor, misalnya di sampah atau di jalanan nang ada layak, di bawah lah andaknya, maka wajib kita mengagungkannya dengan mengambilnya meskipun kita batal wudu atau kada wudu. Kenapa? Ini pacangan saja kurang, ambil lembarannya itu. Nah, meskipun tulisannya cuma Bismillahirrahmanirrahim, ambil. Karena ada seorang ahli maksiat, gawiannya maksiat saja, diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Bahkan Allah Ta'ala berterima kasih kepada seorang hamba yang maksiat ini.
Kenapa? Lantarannya cuma mengambil sepotong kertas yang tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kertas itu tergeletak di tanah, tempat keringat diambilnya, dibersihkannya, diletakkannya di tempat yang tinggi, di minyak haruminya. Ada yang mengatakan malam harinya bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpi itu Allah berterima kasih telah menjaga namanya dan diampuni dosa-dosanya. Padahal orang ahli maksiat karena mengagungkan nama Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Sepenggal ayat aja Bismillahirrahmanirrahim, apalagi sabijian Al-Qur'an. Jadi wajib kita mengagungkan asma Allah, ayat-ayat Allah, dan mengagungkan Allah. Nah, itu yang pertama yang wajib kita agungkan. Kemudian lagi wajib juga kita mengagungkan, yaitu makhluk ciptaan Allah yang mulia atau yang dianggap kita kada mulia. Nah, contohnya apa? Surga dan neraka. Nah, surga ini wajib kita agungkan. Kenapa? Karena bila orang kada mengagungkan surga, berarti kada hendak masuk surga. Itu aja. Nah, dan yang bila kada mengagungkan surga, dosa besar. Yang kedua bisa murtad. Jar orang ikam bila sembahyang masuk surga, bapak juga aja. Aku kada di surga. Nah, ini berbahaya berimannya, ya kan? Berbahaya. Nah, jadi surga itu wajib kita agungkan. Nah, caranya kayak apa? Yaitu sangat ingin kita masuk ke dalam surga. Sangat ingin. Itu mengagungkan surga namanya. Jadi ketika kita mendengar ayat-ayat atau hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ya Rasulullah. Siapa yang membaca la ilaha illallah, akhir perkataannya ketika hendak mati masuk surga. Nah, inya berhikmat membaca la ilaha illallah hari-hari. Nah, dibanyaki zikir la ilaha illallah. Apa harapannya hendak masuk surga? Nah, ini orang termasuk mengagungkan surga. Mengagungkan surga. Orang yang sembahyang, puasa, masuk surga digawinya. Ini mengagungkan surga namanya. Nah, itu cara kita mengagungkan surga. Nah, kemudian neraka. Neraka harus diagungkan juga. Kayak apa cara mengagungkan neraka itu? Yaitu sangat takut kita masuk ke dalam api neraka. Nah, itu cara mengagungkan neraka. Bila kita kada mengagungkan neraka, kada takutan masuk neraka, ya gawian maksiat saja. Itu tanda orang yang kada mengagungkan lawan neraka. Jadi ketika kita mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah tentang ancaman neraka, takut, berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab neraka. Nah, ini sudah mengagungkan neraka. Nah, mengagungkan neraka. Kemudian lagi yang wajib kita agungkan lagi, karena sudah kita beriman lawan Allah Ta'ala yang bernama Al-Azim, yang Maha Agung, maka kita wajib mengagungkan. Di antaranya itu sumpah. Nah, sumpah. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Dan bahwasanya sumpah itu adalah sesuatu yang besar jika kalian mengetahui. Azim. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sumpah itu sesuatu yang besar. Kenapa? Karena bila orang bersumpah ini sama kayak menjual nama Allah. Kayak orang berjualan misalnya. Berapa paman? 100.000, 75 kawalah jadi pembeli. Nah, demi Allah 100.000 tuh aku kada lerang. Padahal hujungannya sedikit wara. Anggaplah 20.000. 20.000 menjual nama Allah, demi 20.000 menjual nama Allah bersumpah-sumpah. Nah, ini orang ini kada mengagungkan sumpah. Kada mengagungkan sumpah. Cara mengagungkan sumpah itu kayak apa gerang? Yaitu jangan katuju, jangan suka bersumpah. Sedikit bersumpah. Urusan dunia apalagi. Demi Allah. Atau kalau bahasa Arabnya wallahi, billahi, tallahi.
Nah, bahasa kita demi Allah. Sambar kletek ya itu kan. Itu orang-orang apa? Orang di TV nah kayak itu kan. Nah, kalau kita mengagungkan sumpah, maka janganlah kita katuju bersumpah-sumpah. Jangan katuju bersumpah. Boleh kita memakai sumpah ini apabila kita sudah darurat. Artinya kita dituduh nih mencuri misalnya. Padahal kita tidak, maka kita bersumpahlah demi Allah supaya apa? Perkataan kita ini dibenarkan. Supaya kita selamat. Tapi kalau urusan remeh, yang ringan-ringan, urusan dunia yang hina-hina, jangan hendak bersumpah-sumpah. Nah, itu termasuk mengagungkan sumpah. Karena sumpah ini termasuk azim. Nama Allah yang dibawa-bawa, dijual. Kalau bahasa kasarnya dijual. Nah, jadi sumpah ini ada hukumnya wajib dilanggar. Apabila kita bersumpah nih, tak bersumpah, wajib dilanggar. Contohnya kayak Pak, demi Allah, aku mulai hari ini kada hendak sembahyang lagi. Nah, bersumpah nah itu, kada hendak sembahyang lagi, meninggalkan sembahyang apa? Meninggalkan keparduan. Maka sumpahnya ini wajib dilanggar, wajibnya sembahyang tetap meskipun bersumpah. Kemudian ada sumpah itu nang sunnah dilanggar. Contohnya, mulai malam ini aku kada hendak lagi sembahyang berjamaah atau sembahyang tarawih misalnya, perkara-perkara sunnah nih. Nah, ini sumpah seperti ini sunnah dilanggar. Sunnah dilanggar, tapi tetap wajib bayar kafarat. Yang di atas tadi, apabila aku hari ini mulai hari ini aku kada hendak lagi sembahyang, langgar wajib. Bila kali langgar berdosa, tetap bayar kafarat. Ada sumpah itu yang boleh dilanggar, boleh. Terserah aja hendak dilanggar, hendak kada, tapi boleh. Kada berdosa kita melanggar. Yaitu perkataannya seperti ini. Demi Allah, mulai hari ini aku kada hendak lagi makan nasi. Makan wasi aja gue. Kada hendak lagi makan nasi bersumpah. Ini apa boleh dilanggar. Boleh juga ditarusakan. Inya juga nang sakit. Kada hendak lagi bersumpah makan nasi. Itu boleh dilanggar. Bila dilanggar, maka kita wajib juga bayar kafarat. Kemudian ada sumpah yang haram dilanggar. Yaitu seperti perkataannya, demi Allah, aku mulai hari ini kada hendak lagi minum minuman keras. Nah, itu wajib. Apa haram dilanggar? Haram dilanggar. Karena memang pekerjaannya haram sudah. Bersumpah, maka haram juga dilanggar sumpahnya. Nah, jadi yang wajib, nang sunnah, nang boleh, nang haram itu apabila dilanggar wajib kita bayar kafarat, bayar denda bahasa kita. Jadi jangan hendak bersumpah misalnya, demi Allah, mulai malam ini mamanya Ai, aku kadang-kadang lagi menggauli ikam. Seorang juga sakit kepala ini, langgar sumpah itu kada apa-apa. Ya lo sebenarnya dilanggar, jangan tadi dilanggar. Seorang sakit kepala ini. Gawi. Kira imbah tuh bayar kafaratnya. Nah, bayar kafaratnya nang kayak apa gerang bila telanggar sumpah. Nah, yaitu yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Beras 1 orang 1 mot. Nah, 10 orang 10 mot. Nah, bila kada kawan nang kayak itu boleh pakaian 10 lembar pakaian untuk 10 orang miskin. Tapih misalnya, kan tapih senang berseorang. Tapi tapihnya layak lah. Jangan tapih nang bina getal, ya kan? Tamurah beres kan ya kalau pada tapih. Nah, misalnya anak ujuannya bisian tapih banyak di rumah, ya kan? Nah, kalau nya kada mampu juga nang kayak itu. Nah, kalau memerdekakan budak sudah nyata kadeda kita kan. Memerdekakan budak tuh kadeda. Nah, terakhir yaitu puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, ini insya Allah awal beradaan. Nah, kada diwajibkan berturut-turut. Hendak berputus-putus misalnya Senin Kamis
Senin pulang 3 hari. Niatlah bila kita membayar kafaratnya, niat sahaja aku puasa untuk bayar kafarat sumpah, atau tadi sahaja aku memberi makan atau bayar kafarat kepada fakir miskin ini. Kafarat sumpah kepada fakir miskin, sahaja aku membayar kafarat sumpah kepada fakir miskin. Nah, berniat. Nah, kayak itu sudah kita ada lagi hutang lawan Allah Ta'ala. Nah, karena terlanggar sumpah. Jadi jangan hendak sedikit bersumpah. Nah, jangan hendak sedikit bersumpah, karena ini sesuatu yang azim, yang agung. Ini kebanyakannya pedagang. Demi Allah, supaya orang percaya bahwa dagangannya ini memang seperti yang dikatakannya. Nah, bersumpah-sumpah. Nah, jangan. Jadi sumpah kita wajib kita agungkan karena membawa nama Allah. Nah. Kemudian lagi yang wajib kita agungkan lagi nih. Tipu daya perempuan. Nah, tipu daya perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna qaidakunna azim." Artinya bahwasanya tipu daya mereka itu sangat besar. Tipu daya perempuan juga dianggap Allah Ta'ala sebagai perkara yang besar, perkara yang ganal. Kenapa? Banyak orang gara-gara perempuan itu terperdaya. Ada yang sampai kafir, ada yang dicabut oleh Allah Ta'ala kewaliannya. Nah, yang sampai kafir itu yang berbahaya. Ada yang bangkrut, ada yang karirnya itu anjlok merusut misalnya, ekonominya hancur. Nah, kenapa? Karena semata-mata ada tipu daya daripada perempuan. Nah, jadi jangan dianggap remeh urusan perempuan nih, para laki-laki khususnya. Nah, baik itu perempuannya yang sudah jadi istri atau yang belum. Nah, kalau jadi istri kita tahu dah tingkah lakunya. Oh, ini nih tipu dayanya. Tapi yang belum jadi istri, nah atau calon, nah ini kadang-kadang kita kada tahu kayak apa orang ini. Nah, itu yang kita nang berhati-hati. Nah, disebutkan bahwa ada 9 macam sifat perempuan dan hanya satu yang mubarakah atau yang diberkati, yang 8 adalah tipu daya. Nah, nang 8 ini kita jauhi. Itu termasuk mengagungkan tipu daya syaitan. Perempuan. Nah, jadi yang 9 ini satu yang selamat. Sifat perempuan nih. Satu, suka makan minum. Suka makan minum. Ini memang ada di dalam kitab ini. Nah, perempuan nih, sedikit makan, ya, sedikit shopping, shoppingnya makanan nih. Sedikit makan, orang bahari makan sedikit. Wah, ini sedikit makan. Nah, ini termasuk tipu daya syaitan. Tipu siapa? Perempuan ya. Nah, syaitan terus minta maaf perempuan. Bukan berarti memojokkan ada. Nah, ini kita sebagai laki-laki hati-hati. Tang biisian yang suka makan nih. Apa? Bisa menghabiskan duit itu masalah. Yalah ada. Mau bisa duit apa? Nah, bangkrut jadinya yang laki. Nah, yang kedua, tipu daya perempuan yang harus kita waspadai nih, kita agungkan, yaitu diwaspadai. Suka berpakaian megah atau mewah. Sama juga menghabiskan duit juga. Nah, ini bisa parah lagi akibatnya. Laki karing bumpit, liur karing juga. Kenapa? Orang melihat bini seorang ini titik liur, harap bener pakaian, make up luar biasa. Akhirnya agak liur, karing liurnya anak domamai haji gawian. Akibatnya fatal lagi daripada orang ketujuh makan tadi. Duit habis, hati sangkal.
apabila binian ini suka berpakaian-pakaian megah. Kemudian yang ketiga lagi, tipu daya perempuan apabila suami punya uang, pada tahu uang, duit, inya nih jinak, katuju baulit-ulit bila bisi duit ya kan, nang bini ini ungah, ya kan, menawari banyak duit ngelaki apa, THR dapat banyak. Tapi apabila nang sudah akhir bulan ya kan, tinggal nang duit warik dia tinggal lagi kabitan pati murah lagi. Kada tahu-tahu lagi orang laki marah rangut. Kada kawata salah sedikit. Marimbat apa? Karing duit. Ini termasuk tipu daya perempuan. Tipu daya perempuan. Waspada kita kayak ini nih. Jadi jangan sampai artinya duit kita, dompet kita itu ketahuan bini berapa isinya. Bilanya misalnya nih duit dompet ini karing dua nih isi duit palsu, duit mainan, tampayakan namanya padahal gambarnya Ipin. Biru kan. Supaya apa? Bini ini selalu tersenyum. Ya kada binian. Allahu a'lam. Itu yang ketiga, tipu daya perempuan. Tapi nang di sini ini kada ada insyaallah. Nang di lain alam sebelah ya manakah ya kan? Binian alam sebelah nih. Nang mana laki banyak duit, pindah jinak ya kan, pindah berkulit-kulit. Bila karing, kada tahu-tahu lagi ya. Kemudian yang keempat, sifat perempuan atau tipu daya syaitan itu suka menyalahi atau melawan suami. Suka menyalahi atau melawan suaminya. Yang kelima, suka namimah atau anjur atar. Artinya suka mengadu domba. Yang keenam, suka mencuri kepunyaan suami. Laki ini datang bergajian. Misalnya gajian 1 juta, simpan di lemari, esoknya hilang 300. Tuyul mana ini ya? Soalnya tuyul yang berambut panjang, mencetan, mencuri kepunyaan suami. Bepadah, tapi bilanya laki itu memang pamalar, bibinian ini. Laki ini pamalar luar leh. Boleh kita mengambil tanpa sepengetahuan laki, tapi sekedar kita keperluan, misalnya pampres habis nih, aduh usah gitu pampres di laki pakai plastik saja misalnya, jeret di plastik anak pakai kulitnya, yang tanah tahinya, pamihnya, repot kan jadinya, saking memalarnya laki nih, ambil duitnya nukar pampres, apa pampres harga sebuting 2.000 misalnya 2.500, ambil 2.500 nukar pampres. Jangan ambil 100.000, pampresnya sebuting sisanya nukar baju. Nah itu luput dam. Kemudian yang ketujuh, di hadapan suami suka berpura-pura sakit. Karena pulang leh. Dan suka bertengkar. Jadi bibinian itu kadang-kadang ada. Nang bila ada laki itu, aduh abahnya sakit kepala ulun anak basuh behira bang. Iya ada sabar ya. Abahnya sakit pinggang anu bang tangger pang nasi. Dia bang suami berpura-pura tapi bila suami kada ada di rumah, biris di rumah tuh mulai ujung pelatar sampai ujung dapur biris bersih. Tapi beda laki asam menggaring ya bakah. Kemudian yang ke-8, suka jalan-jalan yang tidak bermanfaat. 7 jalanan ada bermanfaat, shopping ada bermanfaat, ya kan? Jangan bermanfaat ya jadi masalah. Ini suka jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Nah, 8 itu diwaspadai, itu tipu daya perempuan semuanya. Tipu daya perempuan. Nah, ke-9 ini perempuan yang harus yang dimiliki, yaitu al-mubarakah atau yang diberkati, at-ta'iyah yang taat, ar-radiyah yang ridha, artinya pemaaf dan suka di rumah, stay home. Nah, di rumah aja gawe enggak tuju. Ada Jepang ya jalan-jalan ya. Tapi kebanyakan di rumah. Itu harus kita waspadai juga tipu daya perempuan. Karena azim tadi, besar tipu dayanya. Nabi Adam
terlempar atau diturunkan dari surga, diantaranya gara-gara perempuan, gara-gara Siti Hawa. Nah, tapi kita menyalahkan kan ceritanya seperti itu, Siti Hawa yang membujuk Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. Jadi kesimpulannya, apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Al-Azim, yakni yang Maha Agung, pertama kita mesti mengagungkan Allah, asmanya, kalamnya, sifat-sifatnya, dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah. Kedua, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Di antaranya di surga, neraka, sumpah, dan tipu daya perempuan. Hanya sifat yang kedua atau nama yang ke-25 Al-Ghafur. Insyaallah pertemuan yang akan datang.